yang seperti itu biasanya membuat kita tuh ngerasa, aku kok kayaknya nggak pantas ya dalam hubungan ini. Hai teman-teman, kembali lagi di Kubis, Kupas Habis bersama gue Hana Maulida, Social Media Specialist dari Growth Space. Nah, di episode kali ini gue akan bahas tentang toxic relationship. Tapi gue gak akan sendirian nih, karena kita akan undang seorang psikolog dan juga dosen, yaitu Kak Salma. Halo Kak Salma. Halo Kak Hana. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Saya gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, Kak Salma ini dosen psikologi ya Kak? Iya, dosen pengembangan karakter kebetulan. Pas banget kita ngomongin toxic relationship terus dosen pengembangan karakter. Wow. Oke. Nah, tapi selain itu Kak Salma juga seorang praktisi psikolog klinis. Betul. Di mana tuh Kak prakteknya? Kalau sementara sih memang baru online ya. Kebetulan aku buka di Halodoc sama ke aku pribadi nanti lewat Instagram. Kalau misalnya butuh untuk konsul. Apa Kak nama Instagramnya? Salma Dias. Nanti bisa di. Salma Dias. Yes, betul. Oke, jadi buat teman-teman kalau misalnya mau konsul atau mau dapat konten-konten tentang psikologi, nah boleh tuh follow @salmadias. Oke, Kak Salma langsung aja nih kita masuk ke topik pembahasan. Hari ini kita bahas tentang toxic relationship gitu ya. Iya. Karena kan kita tuh sering banget ya denger orang pakai istilah toxic lah. Benar. Iya kan? Nah, salah satunya ini adalah toxic relationship. Nah, sebenarnya tuh toxic relationship ini apa sih, Kak? Oke, kalau secara harfiah ya, kita artikan secara langsung dari katanya itu adalah hubungan yang beracun. Nah, dalam artian di sini hubungannya itu merugikan kita gitu, berdampak negatif tidak hanya ke fisik tapi juga ke psikologis. Karena kan hubungan seharusnya biasanya kan bikin kita happy, bikin kita lebih baik, tapi ketika kita terjebak nih di toxic relationship justru kita ngerasa lebih sedih gitu, lebih mudah kesal, lebih mudah marah, dan kita malah tidak bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik seperti itu. Oke. Jadi seharusnya di dalam sebuah hubungan itu bisa membuat kita bahagia gitu ya. Betul. Tapi ini malah bikin kita sedih, murung gitu ya, Kak. Tapi apakah maksudnya kan semua hubungan pasti ada ups and down-nya nih, gitu kan? Ada masa-masa seneng, ada masa-masa kita sedih, kita jealous gitu kan. Nah, sebenarnya indikasi itu toxic gitu atau ini tuh hubungan aku bukan toxic, itu apa sih, Kak? Oke, dia disebut toxic relationship ketika itu sudah intens dan frekuensinya sudah sering, jadi nggak cuma sekali dua kali terjadi. Terus kita sebut intens, tapi perilaku yang itu merugikan kita secara fisik maupun psikologis, yang bikin kita tuh dalam hubungan itu menjadi tertekan, kita nggak bisa jadi diri sendiri, bahkan ketika kita di hubungan itu menjadi mudah cemas atau kita takut nih berbuat salah dalam hubungan itu gitu. Akhirnya ketika itu terus terjadi dan hubungan itu melanggar batas-batas boundaries di awal, nah itu sudah disebut dengan si toxic relationship tadi. Jadi indikasinya itu adalah kita nggak bahagia dan itu secara intens. Intens dan konsisten terus terjadi gitu, dan biasanya ketika hubungan itu sudah mulai banyak muncul red flags atau hal-hal yang itu berbahaya atau membahayakan kita baik secara fisik maupun psikologis, itu sebenarnya sudah disebut dengan toxic relationship. Oke. Bisa ada contoh konkretnya gitu nggak sih, Kak? Kayak misalnya nih efek, tadi kan ada efek secara fisik gitu kan, efek secara psikologis itu sebenarnya yang kayak gimana sih kalau dalam kehidupan hubungan itu sehari-hari? Oke, kalau yang fisik kita lebih enak ya ngelihatnya gitu. Jadi biasanya ada sudah ke arah kekerasan gitu ya, entah itu ada tamparan, pokoknya kekerasan fisik ke kita yang itu membahayakan. Atau kalau kekerasan verbal pun ada gitu, jadi tekanan yang pasangan itu cenderung
merendahkan kita gitu, atau pasangan memanipulasi kita, kemudian dia kasar juga secara verbal seperti itu. Jadi perilaku-perilaku pasangan yang seperti itu biasanya membuat kita tuh ngerasa, aku kok kayaknya nggak pantas ya dalam hubungan ini, atau kayaknya aku nggak cukup baik deh buat dia, jadinya dia marah. Atau apa emang aku yang salah ya dalam hubungan ini sehingga dia marah dan lain sebagainya, padahal bisa jadi bukan seperti itu gitu. Jadi kita malah mempertanyakan diri kita sendiri dalam hubungan, padahal kan hubungan itu sebenarnya tentang dua orang gitu. Oke. Jadi itu bisa dalam bentuk kekerasan secara fisik gitu ya. Dan itu udah jatuhnya udah toksik lah ya kalau Iya. udah kekerasan fisik gitu ya. Dan yang kedua tadi itu ya, kita jadi seperti tidak pede gitu ya. Jadi mempertanyakan diri kita sendiri gitu. Oke. Oh ya, ini aku jadi menarik juga nih. Toxic relationship, waktu itu kan kita pernah buka nih Growth Space, pernah buka diskusi tentang toxic relationship di Instagram gitu. Banyak juga DM yang masuk gitu ya, itu bilangnya tuh toxic relationship nih mereka bukan hanya sekedar hubungan percintaan gitu Kak. Jadi ada juga yang ngalamin kayak sama keluarga lah, atau misalnya sama teman kantor lah, dan hubungan di luar asmara gitu. Itu toxic relationship ini sebenarnya asmara aja atau emang sebenarnya general gitu? Sebenarnya in general sih, jadi hubungan kita dengan manusia lainnya, jadi baik dalam hubungan percintaan, asmara, maupun pertemanan juga, bahkan keluarga. Cuman kan yang namanya term si toxic relationship ini kan baru booming kan beberapa tahun terakhir. Jadi sebelumnya itu kita tidak melabeli itu toxic, tapi memang hubungan yang kurang sehat atau cenderung nggak membuat kita nyaman gitu. Oke. Oh ya, oke. Aku berarti ini bisa ke semua hubungan lah ya, dalam bentuk apapun gitu. Dan sebenarnya dampaknya itu seperti apa sih Kak buat kita nih yang mengalami toxic relationship gitu ya? Oke, dampaknya biasanya kita jadi lebih sering merasa sedih ketika dalam hubungan gitu. Jadi kayak, kenapa ya kok aku jadi sering nangisin dia, atau nangis karena dia gitu. Atau misalnya ketika kita mau bertemu sama orang itu, kita udah ngerasa cemas atau takut akan perilakunya dia. Kayak misalnya, gimana kalau dia nanti marah-marah lagi, gimana kalau nanti dia ngerendahin aku lagi, atau gimana kalau terjadi lagi yang kemarin-kemarin gitu. Jadi malah bikin kita tuh nggak nyaman dalam hubungan itu gitu. Akhirnya biasanya kita akan mempertanyakan tadi harga diri kita, kepercayaan diri kita menurun karena memang kita sudah berada dalam toxic relationship itu gitu. Jadi dampaknya seperti itu. Bahkan jika ini terus terjadi, bisa jadi muncul gejala depresi juga karena tidak tertangani dengan baik. Oke. Oh jadi sebenarnya tuh itu ya tadi ya yang bikin kita kayak ngerasa, aduh aku takut kalau ketemu dia, ngerasa nggak secure gitu ya. Benar. Oke. Dan berarti dampaknya tadi sampai depresi. Depresi itu bisa muncul tuh seperti apa Kak? Soalnya kalau aku nih dengar dari teman-teman aku ya yang mengalami depresi, itu bisa sampai yang kayak bangun tidur itu blackout gitu, bahkan nggak bisa bangun, sesak napas, kayak gitu-gitu. Nah itu sampai kayak gitu juga kah, atau ada bentuk-bentuk depresi lainnya nih yang merupakan dampak dari toxic relationship? Kalau untuk gejalanya bisa jadi setiap orang itu berbeda, tapi yang biasanya hampir muncul sama adalah perasaan sedih yang intens dan sangat berat, dan itu terus-menerus terjadi gitu. Biasanya memang diakibatkan karena hubungan itu gitu. Bisa jadi juga ada perasaan tidak berharga tadi yang terus muncul, dan biasanya dimulai dari situ akhirnya merembet ke hal yang lain juga kayak gitu. Oke. Itu dampaknya bisa sampai self hurting nggak sih Kak? Soalnya kan tadi kan bisa sampai kita merasa kita tuh nggak ada harganya gitu ya, kita tuh tidak seperti tidak berguna lah gitu.
seperti kayaknya kok gue salah mulu gitu ya, apa-apa serba salah gitu. Bisa nggak sih dampaknya itu self hurting gitu, jadi kalau kok gue salah sih, akhirnya kita nyakitin diri sendiri kayak gitu. Iya, bisa jadi ke arah sana juga, karena biasanya kita ada keinginan untuk seakan kayak membela diri atau pingin marah ke pasangan, tapi terhambat atau nggak bisa karena biasanya pasangan terlihat lebih dominan dan akhirnya ada manipulasi di situ. Jadi kita ngerasa, ih, iya ya kayaknya aku nggak boleh deh marah, atau ini kayaknya salah aku deh, dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi yang muncul seringkali kayak gitu sih. Oke. Berarti itu bentuk manipulasi ya, kayak Iya. misalnya sebenarnya dia yang salah tapi dia merasa kayak oh enggak, kamu dong yang harusnya gini gini gini. Oke. Ya. Oke. Ini kita udah bahas banyak banget nih. Iya. Toxic relationship, indikasi udah sampai dampaknya. Oke. Nah, di episode berikutnya nih Kak Salma, sebelum kita ngobrol lebih panjang lagi, oke. Di episode berikutnya kita akan bahas tentang gimana sih kalau aku ada di toxic relationship, itu untuk memutuskan keluarnya itu seperti apa, karena ini bukan sesuatu hal yang mudah kan. Benar banget. Karena Iya. biasanya ini terjadi Nggak gampang. bener-bener terjadi di ring satu kita bahkan ya kan, keluarga, tadi pasangan gitu-gitu, dan ya biasanya ring satu kita nih. Oke, so teman-teman, simak lanjutan episode ini, oke, di part 2. Oke, so bye. Kita cek juga apakah ekspektasi itu cukup realistis atau enggak.